Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Safira. Di sini saya adalah motivator magang dari unit Bimba Profesor Cid. Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Oke, untuk yang pertama itu adalah menyimak video BBB. Untuk menyimak video BBB, saya sudah melakukannya sedari kemarin ya. Nah, yang kedua itu adalah membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kegiatan Bimba AIUEO yang kedua. Oke, untuk yaitu adalah mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Oke, nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, kegiatannya itu adalah kegiatan yang kita tuh akan menumbuhkan minat bacanya anak saja. Oke, yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, kegiatannya itu kalau di Bimba, itu kita bisa mengajak anak membaca cerita, membaca buku cerita dongeng, atau membaca modulnya, atau bisa bermain bermain modul baca-bacaannya, seperti itu. Apa sih tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Nah, tujuannya itu adalah agar anak menyukai kegiatan bermain baca-bacaannya, lalu agar anak juga terampil mengenal huruf. Oke, yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Nah, sebagai motivator melakukannya itu adalah saat kegiatan Bimba berlangsung di dalam kelas, seperti itu. Nah, untuk nomor yang kelima, yaitu mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas yang harus dilakukan oleh motivator. Nah, kenapa ya? Karena agar anak itu terampil mengenal huruf, lalu agar anak itu bisa membaca dengan kemauannya sendiri, seperti itu. Oke, yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Nah, yang harus dievaluasi motivator adalah kita sebagai motivator itu memperhatikan ekspresi anak, apakah anak itu senang, apakah anak itu menyukai kegiatannya. Karena kalau anak itu sudah menyukai kegiatannya, anak itu sudah senang, berarti tujuan kita untuk membuat anak terampil membaca itu sudah tercapai. Lalu motivator juga itu harus bisa mengalihkan anak agar anak itu terampil bermain baca-bacaannya, seperti itu. Nah, yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Nah, cara menerapkannya itu kita bisa dengan cara berdialog Bimba. Kita bisa mengajak anak untuk, ayo kakak, kita membaca buku cerita dongeng, atau misalkan mengajak anak itu lebih fokus untuk bermain baca-bacaannya. Nah, lalu yang kedelapan, apa dampak jika motivator tidak menerapkan bacaan? Nah, dampaknya itu kepada anak itu adalah mungkin anak akan timbul rasa malas untuk ingin membaca. Anak itu akan kemungkinan tidak akan terampil untuk bisa membacanya, seperti itu. Oke, untuk bagian yang B, yaitu mengenai kegiatan teori jam bandul. Oke, nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Nah, untuk jawabannya itu adalah kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan oleh motivator untuk mengarahkan anak dibandingkan dengan kegiatan selingannya. Memang kegiatan utama di Bimba itu adalah anak harus bermain baca-bacaan ketimbang kegiatan selingannya yang seperti matematika, seperti menarik garis, atau seperti mewarnai dan menggambar. Nah, contohnya itu kita itu bisa berbahasa Bimba, kita bisa bermain dengan modulnya, lalu kita juga bisa membaca kita, lalu juga bisa mengajak kakak untuk misalkan menunjuk kata atau menunjuk huruf atau kalimat secara acak, karena tidak langsung juga itu bisa anak tuh mau membaca, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, apa sih tujuan dari penerapan teori jam bandul? Nah, tujuannya itu adalah agar anak tidak mudah bosan, agar anak lebih tertarik, agar anak tuh lebih merasa antusias saat melakukan pembelajaran dalam kelas. Memang kita mengajak anak bermain, tapi anak tuh dengan kesendirinya kalau dia itu ingin membaca ini, gitu. Nah, lalu yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Nah, untuk menerapkan teori jam bandul ini adalah saat kegiatan belajar di dalam kelasnya berlangsung, tetapi lebih saat si anaknya itu alihkan sama permainan yang lain, atau mungkin dia sedang tidak asik dengan bermain baca-bacanya. Nah, kita tuh bisa ngalihkan kakak, karena teori jam bandul ini benar
harus kita lakukan ya, seperti ya mungkin lebih ke motivator ya, karena ini lebih masuk ke variation skillnya gitu. Karena kalau kakak tidak kalau motivator tidak melakukan teori jam bandul kepada kakak anak didiknya, akan kemungkinan besar anak-anak didiknya kurang terampil. Nah, kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Nah, tadi yang seperti sudah saya sedikit jelaskan, yaitu anak tidak akan mau mengulanginya kembali kegiatan, dan anak-anak tidak akan terampil, dan ada kemungkinan anak-anak tidak akan mampu untuk membaca kalimat-kalimat tersebut, kalimat yang ada dalam modul. Karena ketika ketika motivator tidak mencoba mengulanginya kepada anak, anak sudah tahu cukup satu kali saja. Ketika anak menerima materi yang mungkin sama, kemungkinan besar anak tidak akan mau membacanya karena dia merasa bosan, atau mungkin kemungkinan besar benar-benar tidak mau karena dia ingin hal yang baru seperti itu. Karena anak itu mudah banget merasa bosan. Nah, yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Tadi berkaitan ya seperti yang tadi. Nah, itu anak itu akan merasa malas saat belajar, akan merasa kalau belajar itu adalah beban. Nah, lalu anak juga akan merasa ini tuh seperti paksaan saat belajar. Nah, terus anak juga tidak akan mau mengulang apa yang sudah diajarkan sebelumnya oleh guru-gurunya seperti itu. Lalu anak juga akan lebih suka bermain lebih suka bermain di dalam kelas, dan anak lebih suka bercerita saja, lebih suka mengobrol kepada gurunya, sehingga tujuan utama kita yang ingin mungkin mengajak kakak atau anak-anaknya bermain baca-bacaan atau seperti membaca gitu, itu kurang tercapai seperti itu. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih, salam, tetap semangat dan terus belajar.